nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernapas pasti mati. Kemana perginya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kita juga mati menuju Allah. Di penghujung setiap tahun ada pesan. Kita selalu perhatikan dan berpikir betapa kehidupan ini seperti garis lurus, bukan seperti bola-bola. Terus maju dan tidak pernah mundur, apalagi tidak pernah mundur dan maju terus bertahan detik. Satu detik yang lewat tidak bisa ditahan. Dan kita akan mengikuti detik, menit-menit, jam-jam yang ada di depan kita. Yang di belakang itu adalah masa lalu kita. Kita tinggal menghitung waktu. Dan yang lebih masif lagi, kita tinggal menunggu giliran kapan kita dipanggil. Karena komitmen Allah kita pasti mati. Komitmen Allah kita pasti kembali kepada Allah. Kita ingin kembali kepada Allah di dalam surah Al-Fajr. Kita ingin kembali kepada Allah dalam kita rela kepadanya dan Allah rela kepada kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan tenang, dengan rela dan diridhai. Kita rela bertemu Allah, Allah rela berjumpa kita. Siapa itu? Orang yang memiliki jiwa yang tenang. Siapa orang yang bisa memiliki jiwa yang tenang itu? Ala bizikrillah tasma'inul qulub. Orang yang selalu ingat Allah di hati. Sampai ketika kita berpisah dengan dunia yang kita cintai, yang kita diami, yang kita ikhtiarkan saat ini, kita harus ingat Allah. Sebisanya kita bisa menyebut Allah. Setidaknya kita bisa berzikir. Tidak mampu zikir lidah, tapi zikir hati, qalbiyah. Kita ingat Allah. La ilaha illallah. Maka itulah yang selalu menjadi dijawabkan dan diamalkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana la ilaha illallah itu menjadi jiwa, menjadi darah, bagian dari para syarat-syaratnya. Ketika dia menghadap Allah tidak bermasalah. Kaum muslimin sedang dipanggil rahimahullah. Apakah semua orang menghadap Allah bisa berbuat baiknya? Bisa kita rela dan berbahaya? Tergantung kita tenang atau tidak menghadap Allah. Untuk bisa tenang, bagaimana caranya? Supaya kita buka hijab-hijab, pembatas-pembatas, agar kita bisa menghadap Allah dengan tenang, tentram. Kita rela dan Allah rela kepada kita. Namun hijab terlalu tebal membatasi kita. Saking tebalnya hijab itu, ada dua hijab. Ada hijab dan disebut dengan hijab cahaya, dan ada hijab gelap. Kalau hijab gelap itu jelas maksiat yang kita lakukan dan kita tidak taubati sampai mati, itu yang membuat kita tidak tenang. Begitu kita menghadap sakratul maut, kita perlu bertobat. Allah tayangkan video kita yang kita belum tobat, belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kita tidak akan tenang. Maka tobat itu adalah amal. Seluruh dosa-dosa kita harus kita obati. Maksiat mata, maksiat telinga,
maksiat lidah, maksiat kulit, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat otak, bahkan maksiat hati. Semuanya itu akan menjadi hijab, pembatas. Kita tidak bisa tenang dan Allah, kita tidak reda dan Allah tidak reda cuma dengan kita. Ini persoalan. Karena soal maksiat itu menjadi hijab, pembatas. Maka tentunya kita evaluasi di Desember ini. Jangan sampai kita menunggu masa yang pasti datang itu, tapi tidak tahu kapan datangnya. Misterius problem hanya Allah tahu. Jangan sampai kedatangan itu susah, bukan, dan kita termasuk orang yang tidak Allah berdoa, orang yang karena tidak tenang. Kita ingin. Jadi ada hijab gelap karena maksiat. Maka hati-hatilah kalau maksiat, sebab kita akan mati, akan menutup cahaya, menutup kemudian membalas terbalik antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati bikin dosa. Kemudian ada hijab cahaya. Ini yang hati-hati kita. Mungkin kalau hijab gelap, iya kita paham. Tapi ini hijab cahaya. Seperti apa hijab cahaya? Orang-orang sufi selalu bicara soal ini. Hijab cahaya itu orang-orang yang berilmu, ilmu tentang Allah paham. Banyak ulama, alim, tapi bisa membuat hijab. Kenapa? Dia merasa dia berilmu, lalu ujung dengan ilmunya, maka ilmu itu akan menjadi hijab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua apapun ilmu itu pada hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hati kita punya ilmu, jangan lalu sombong dengan ilmu ini, apalagi ujung merasa kita dipuji karena beriman. Menjadi hijab iman. Hijab iman, kita merasa yang paling sempurna adalah iman kita, padahal kita tidak tahu iman yang sebenarnya itu yang benar yang mana. Allah yang maha tahu, Allah yang menuntut, tapi kita hanya berkeyakinan saja bahwa inilah yang menurut saya yang paling benar. Tapi jangan terlalu kita malu menganggap orang lain semua ada di dalam. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum, dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Ini penilaian Allah. Maka iman bukan menurut perspektif kita, tapi iman menurut perspektif Allah. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah agar iman kita itu benar, jangan keliru, jangan salah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan keselamatan kami dalam beragama, keselamatan kami dalam beriman, keselamatan kami dalam beramal, dan keselamatan kami dalam berilmu, dan keselamatan kami dalam bermacam-macam yang berbicara tentang agama. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah. Kemudian hijab cahaya ini juga adalah kita merasa paling beramal, paling berilmu, paling beramal. Ini berhati-hati, paling beramal, paling banyak amal kita, membuat kita jadi merasa bangga dengan amal itu. Padahal bukan orang yang masuk surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya karena amal, tapi bukan sesungguhnya karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja berhitung berapa jumlah amal kita dibandingkan nikmat Allah yang dimunculkan, yang diberikan kepada kita setiap waktu dan saat tidak terhitung, maka sesungguhnya masuk surganya Allah adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar testimoni, ketika Imam Al-Ghazali bingung, dia ingin mencari Tuhan, lalu dia gali kubur di belakang rumah.
Kemudian dia balik tengah malam di bulan Ramadan. Balik dalam bulan itu ketiduran dia dan dia mimpi bertemu dengan Allah yang mati. Ketika mati terjadilah dialog antara Al-Ghazali dengan Allah. Pada Al-Ghazali, apa modalmu menghadapku sampai kamu berani mati menghadap aku? Al-Ghazali dengan bangga, saya memiliki berbagai karya-karya yang begitu banyak Imam Al-Ghazali, amal-amal begitu banyak Imam Al-Ghazali. Apa jawaban Allah? Aku tidak suka dengan amalan ilmu yang saya. Al-Ghazali menangis. Lalu apa? Lanjut oleh Allah, yang aku sukai dari kamu hanya satu, yaitu kamu ketika ingin menulis sebuah buku, sebuah karya, kamu berhenti karena tintamu dimakan oleh semut, dimakan oleh lalat. Kamu biarkan tinta dan semut itu memakan tinta, dimakan oleh semut dan lalat. Kamu biarkan. Itulah amalku terima dari kamu. Dasar atas dasar itu semua yang lain aku terima karena kamu memiliki amal yang amat ikhlas kepada kaum muslimin dan umat Muhammad. Ini testimoni cerita ulama besar Al-Ghazali. Artinya apa? Kalimat yang bisa kita ambil evaluasi itu tahun Desember ini. Tidak boleh kita sombong dengan ilmu, tidak boleh kita sombong dengan amal, tidak boleh kita sombong dengan apapun kelebihan, tapi serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus memperbaiki ilmu, memperbaiki amal, memperbaiki keikhlasan, dan memperbaiki semua aspek kehidupan kita agar kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita berharap dipastikan Allah meridai kita dan kita rela kepada Allah dan kita masuk jemaah-jemaahnya Allah dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita, keluarga kita, istri kita, zuriat kita, semua dipanggil oleh Allah dalam kondisi tenang, tentram, kita rela dan Allah rela kepada kita dan kita masuk jemaah orang-orang yang meridai Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah.